Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 330, di mana harus memukul. Siapa bilang kami tidak akan? Hanya saja kami meremehkan penggunaannya. Bubuk obat tradisional China kami tidak hanya dapat menghentikan pendarahan pada satu waktu, tetapi juga dengan cepat menumbuhkan otot dan mempercepat penyembuhan luka. Mengapa kami menggunakan akupuntur untuk menghentikan pendarahan? Apalagi yang bisa dilakukannya selain menghentikan pendarahan? Bisakah itu membuat lukanya sembuh? Saya benar-benar tidak mengerti Anda orang Korea, yang telah melakukan begitu banyak pekerjaan yang tidak berguna untuk waktu yang lama, tetapi berpuas diri, iki apa? Lin Yu menyipitkan matanya dan menjawab begitu saja. Semua siswa di gym tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu, dan penjelasan Lin Yu segera menemukan sudut pengembalian yang kuat. Ya, apakah akupuntur Anda belajar murni untuk pamer? Mencolok. Pengobatan Tiongkok kami digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk tampil. Aku punya jarum untuk menghentikan pendarahannya, bukankah kamu harus mengoleskan obat? Aku benar-benar melepas celana dan kentutku, berkali-kali. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi semua praktisi pengobatan Tiongkok sedikit berkurang. Ya, praktisi pengobatan Tiongkok menekankan pada kepraktisan. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Lin Yu membuat wajah lama mereka yang hampir hilang pulih. Cui Jingwo dan Jin Yuxuan tersipu ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan menatap Lin Yu dengan kebencian. Kalian orang Tionghoa benar-benar licik. Kita bandingkan teknik akupuntur dan moksibusi, bukan ke dokter. Kalau tidak bisa, maka kalah, kata Cui Jingwo dengan geram. Sejujurnya, teknik akupuntur yang kau tahu hanyalah bulu. Apa kau tahu level tertinggi dari teknik akupuntur Tiongkok kita? Lin Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, hanya perlu satu tembakan bisa membuatmu tidak bisa bergerak. Kentut, apa menurutmu aku belum membaca seni bela diri Tiongkokmu? Hal semacam ini hanya ada di seni bela dirimu. Itu niatmu. Artinya, Cui Jingwo mencibir, kata sifat terakhir agak sulit diingat untuk sementara waktu. Tak pernah puas. Jin Wo Hyun langsung bertanya. Ya, cabul. Cui Jingwo sangat meremehkan. Kalau begitu aku akan menunjukkan pertunjukannya di tempat. Lin Yu berkata sambil tersenyum, wajahnya tenang dan percaya diri. Begitu suaranya turun, seluruh gym menjadi gempar, dan semua siswa melompat kegirangan. Benarkah, dia akan akupuntur? Bodoh, hanya apa yang ada di dalam. Iya, dia mungkin sengaja menipu orang. Akupuntur, bagaimana mungkin, tidak ada hal seperti itu dalam pengobatan. Belum tentu, yang disebut keberadaan itu masuk akal, mungkin itu benar-benar mungkin. Saya juga berpikir itu mungkin. Ini bukan lelucon. Berani-beraninya dia mengatakannya jika dia tidak bisa melakukannya. Banyak orang yang skeptis tentang ini, tetapi mereka semua berharap Lin Yu dapat melakukannya dari lubuk hati mereka yang paling dalam dan mendapatkan wajah untuk pengobatan Tiongkok. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok termasuk Wang Shaoqin penuh dengan keraguan. Dalam kognisi mereka, tidak ada yang namanya akupuntur sama sekali. Oke, kalau begitu merepotkanmu untuk membiarkan kami melihat dan melihat. Cui Jingwo jelas berpikir bahwa Lin Yu berbicara besar. Bagaimanapun, dia telah bertanya kepada tuannya tentang masalah ini sebelumnya, dan tuannya mengatakan kepadanya dengan pasti bahwa itu tidak mungkin. Ini bukan hanya omong kosong yang dibuat oleh orang-orang Tiongkok untuk menghibur diri mereka sendiri. Oke, biar lebih meyakinkan silahkan coba sendiri, ucap Lin Yu sambil menatapnya sambil tersenyum. Tidak masalah, tapi aku ingin mengklarifikasi dulu. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Cui Jingwo juga memiliki sedikit tanda konspirasi di matanya.
Apa yang kamu katakan? Kata Lin Yu, menatapnya dengan penuh minat. Sebenarnya, permintaan saya sangat sederhana. Cui Jingwo mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, saya ingin Anda melakukan wawancara untuk saya dan mengakui bahwa Anda adalah pencuri dalam pengobatan Tiongkok. Oke, tidak masalah. Lin Yu setuju. Wajah beberapa praktisi pengobatan Tiongkok di samping berubah ketika mereka mendengar itu. Wang Shaoqin buru-buru membujuknya, anak muda, kamu tidak bisa bertaruh seperti ini, kamu kalah tetapi wajah pengobatan Tiongkok. Jangan khawatir, Tuan Wang, saya tidak akan kalah. Lin Yu tersenyum padanya, sebelum orang lain bisa berbicara, berpaling kepada Cui Jingwo dan bertanya, bagaimana jika kamu kalah? Anda dapat menyebutkan kondisi apapun. Cui Jingwo berkata dengan bangga, jelas berpikir bahwa dia bertekad untuk menang. Sebenarnya, permintaanku juga sangat sederhana. Aku meminta kalian berdua untuk berlutut di tanah dan keluar dari sini. Lin Yu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ekspresi Cui Jingwo dan Jin Yuxuan tenggelam, mengetahui bahwa Lin Yu sengaja mempermalukan mereka, tetapi mereka mengharapkan Lin Yu kalah. Jadi mereka saling memandang tanpa ragu-ragu, dan mengangguk dengan tegas. Oke, kalau begitu saya akan memberikan suntikan sekarang. Bisakah Anda melepas pakaian Anda? Buka semua atasan Anda, terima kasih. Lin Yu memutar jarum perak dan menatap Cui Jingwo sambil tersenyum. Ah, juga, harus melepas bajumu. Cui Jingwo tidak bisa menahan sedikit terkejutnya. Terlalu memalukan untuk melepas bajunya di depan banyak orang. Selain itu, suhu di ruangan ini tidak tinggi, dan tidak dapat dihindari menjadi sedikit dingin di ruangan ini. Iya, bagaimana cara mengikat baju kalian? Apakah kalian orang Korea yang memakai baju akupuntur? Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan. Ini baik. Cui Jingwo perlahan melepas mantelnya, pakaian dalam termal dan pakaian lainnya dengan wajah tenang dan memakainya di Jin Yuxuan, memperlihatkan tubuhnya yang tidak kokoh. Ada keributan di seluruh manajemen olahraga, dengan cibiran dan jeritan. Tidak peduli seberapa bagus kualitas psikologisnya, wajah Cui Jingwo menjadi merah saat ini, dan dia berkata dengan marah, terima kasih, cepat. Tunggu sebentar, jarum saya tidak cocok. Dan persyaratan untuk jarum akupuntur sangat tinggi, jadi harap tunggu sebentar. Lin Yu tiba-tiba berbalik dan menemukan jarum perak lagi setelah dia selesai melepas pakaiannya. Dia mengambil satu dan melihat lebih dekat, dan kemudian meletakkannya ketika dia melihat itu tidak pantas, dan meletakkannya ketika dia mengambil satu. Tubuh Cui Jingwo yang sudah membeku sedikit gemetar saat ini, dan kepalanya sedikit menggeleng. Dan berkata dengan cemas, terima kasih, cepatlah. Mengapa Anda tidak memakai pakaian Anda dulu? Jin Yuxuan melihat Lin Yu sedang memperbaiki Cui Jingwo, dan sangat marah, dan buru-buru menyerahkan pakaian itu kepada Cui Jingwo. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lin Yu sudah memilih jarum perak saat ini, berjalan cepat, mematahkan dagunya dengan tangannya, dan memberi isyarat padanya untuk mengangkat kepala dan dadanya. Kemudian Lin Yu mengulurkan tangan dan menyentuh nadinya, sedikit mengernyit, dan bergumam di mulutnya, 4, 3, 2. Begitu suara itu jatuh, dia menusuk titik Zimen Cui Jingwo dengan jarum. Nah, sekarang kamu bisa mencoba jika kamu bisa bergerak. Lin Yu mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum. Lelucon. Tentu saja. Siapa yang tahu Cui Jin belum selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya benar-benar tampak membatu, dan dia tidak bisa bergerak. Entah dia ingin bergerak atau berjalan, tubuhnya sepertinya tidak mau, berdiri tegak di tanah tanpa bergerak, rasa ngeri memenuhi hatinya secara tiba-tiba, dan butiran keringat di dahinya jatuh dengan keras. Minggir. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Jin Wo Hyun buru-buru mendesak, tetapi ketika dia melihat kepanikan di wajah Cui Jin Guo dan keringat bercucuran, hatinya tenggelam, dan dia berkata dengan cemas, kamu
Apakah kamu benar-benar tidak bisa bergerak? Cui Jingwo tidak berbicara, wajahnya pahit, dan dia masih melakukan perjuangan terakhir, tetapi tidak ada gunanya. Sial, sepertinya aku tidak bisa bergerak. Tampaknya itu benar, luar biasa. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Melihat Cui Jingwo berdiri di tanah untuk waktu yang lama tanpa bergerak, sekelompok siswa menjadi bersemangat, jelas itu adalah jarum Lin Yu yang bekerja. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok tiba-tiba membuka mata mereka, dan menatap Cui Jingwo dengan heran. Old Ji, kalau aku tidak salah, dia seharusnya yang menusuk pintu gerbang, kan? Wang Shaoqin meraih lengan Ji Jun dengan penuh semangat, dan berkata dengan heran. Ya, titik Kimen memang titik Kimen. Ji Jun juga bergumam kaget, tapi fungsi utama dari titik pintu fase ini adalah untuk menyegarkan limpa dan menenangkan hati, mengatur ki dan meningkatkan sirkulasi darah. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Terharu. Tuan Cui, mengapa Anda tidak bergerak? Mungkinkah saya yang jarum ini bekerja? Lin Yu bertanya pada Cui Jingwo sambil tersenyum, ingin dia mengakuinya sendiri. Cui Jingwo menelan beberapa suap air liur. Melihat ini bukan cara untuk melanjutkan, dia ragu-ragu dan berkata, itu benar. Memang, aku tidak bisa bergerak. Begitu, kamu baru saja menggunakan kepala kakakku secara manual, pasti kamu yang memberiku obat. Jin Yuxuan memegang jari-jari yang dibalut dengan tergesa-gesa dengan marah dan berteriak pada Lin Yu, tampaknya sengaja tidak tahu malu. Ya, dia memberiku obat, jadi aku tidak bisa bergerak. Begitu Cui Jingwo mendengar kata-kata Jin Yuxuan, dia langsung mengikuti, pantas saja aku mencium bau aneh barusan, kalian semua orang China adalah penjahat yang hanya menggunakan konspirasi. Taruh obat, apakah menurutmu kami tidak tahu malu seperti kamu? Lin Yu mencibir, benar saja. Orang yang tidak tahu malu seperti ini seharusnya berpikir bahwa mereka tidak akan memenuhi janji mereka. Dia berjalan cepat menuju Cui Jingwo dan tiba-tiba mencabut jarum perak dari tubuh Cui Jingwo. Tubuh Cui Jingwo tiba-tiba bisa bergerak. Dia sangat gembira dan mau tidak mau mengangkat kakinya dan melompat untuk beberapa langkah. Aku bisa bergerak. Aku bisa bergerak. Naik. Mahasiswa. Saya sangat senang Anda dapat memilih pengobatan Tiongkok dan intisari pengobatan Tiongkok kami. Budaya pengobatan Tiongkok kami sangat luas dan mendalam, dan memiliki sejarah yang panjang. Ini sangat layak untuk upaya kita nanti. Ini seperti teknik akupuntur dan moksibusi kita. Saya tidak bisa bergerak, saya bisa melihatnya. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengabaikan Cui Jingwo. Sambil mondar-mandir di area kecil, dia berkata kepada siswa di gym, misalnya, saya tidak bisa menggerakkan kaki kirinya. Segera setelah suara itu jatuh, jarum perak di tangannya menjentikkan dengan keras, dan cahaya dingin melesat, dan langsung mengenai kaki kiri Cui Jingwo. Kaki kiri Huan Cui Jingwo yang melompat tidak bergerak, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ah, kakiku, kakiku. Kulit Cui Jingwo berubah tiba-tiba, dan dia menemukan bahwa kaki kirinya benar-benar tidak sadarkan diri, dan wajahnya pucat karena ketakutan. Dia memegang kaki kirinya dengan kedua tangan dan dengan penuh ketakutan, berteriak putus asa. Untuk contoh lain, aku tidak bisa menggerakkan lengan kanannya sekarang. Begitu suara Lin Yu jatuh, dia mengeluarkan jarum perak dan menjentikkannya lagi. Jarum perak langsung menembus bahu kanan Cui Jingwo. Lengan kanan Cui Jingwo bergetar dan tiba-tiba jatuh ke tanah tak terkendali. Ah, lengan kananku, tangan kananku. Wajahnya pucat dan suaranya berubah. Ini bahkan lebih menakutkan daripada tidak bisa bergerak. Dia setidaknya sadar sekarang, dan sekarang kaki kiri dan lengan kanannya tidak memiliki perasaan, seolah-olah benar-benar dihapuskan. Contoh lain, aku menghentikan gerakan kepalanya. Begitu suara Lin Yu jatuh, jarum perak terbang ke leher Cui Jingwo lagi, teriakannya berhenti tiba-tiba,
lehernya langsung melunak, dan dia jatuh kembali ke lantai dengan bunyi gedebuk. Semua siswa di seluruh gimnasium tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya pulih dari keterkejutannya. Sorakan besar tiba-tiba meletus, seperti bom nuklir yang meledak dalam sekejap. Momentumnya mengejutkan, dan seisi gym seakan bergetar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.